Harga gandum dunia tiba-tiba melonjak. Di tengah meningkatnya ketegangan perang Rusia dan Ukraina, pasar komoditas global kembali bergejolak. Harga gandum naik lebih dari 2% dalam sehari dan menyentuh level tertinggi dalam lebih dari 1 bulan terakhir. Kenaikan ini memicu kekhawatiran baru terhadap pasokan pangan dunia. Pasalnya, Rusia dan Ukraina merupakan dua pemain penting dalam perdagangan gandum global. Apa yang sebenarnya terjadi di kawasan Laut Azov? Mengapa pasar langsung bereaksi? Dan apakah kenaikan harga gandum ini berpotensi berdampak pada harga pangan dunia? Pada perdagangan Jumat, 10 Juli 2026, harga gandum dunia mencatat kenaikan signifikan. Kontrak gandum paling aktif di Chicago Board of Trade atau CBOT melonjak 2,14% menjadi 6,338 US$ per bushel. Harga bahkan sempat menyentuh 6,3375 US$ per bushel, level tertinggi sejak 27 Mei 2026. Kenaikan juga terjadi di Eropa. Kontrak gandum berjangka Euronest untuk pengiriman September melonjak sekitar 3%, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap pasokan global. Pemicu utamanya berasal dari perkembangan terbaru dalam konflik Rusia dan Ukraina. Laporan pasar menunjukkan adanya insiden di kawasan Laut Azov yang memicu spekulasi gangguan terhadap jalur perdagangan komoditas pertanian. Kenapa Laut Azov sangat penting? Laut Azov merupakan kawasan strategis yang terhubung langsung dengan Laut Hitam. Wilayah ini menjadi salah satu jalur penting bagi ekspor gandum dan produk pertanian dari Rusia maupun Ukraina menuju pasar internasional. Ketika muncul laporan bahwa Ukraina menyerang sejumlah kapal tanker Rusia di kawasan tersebut, pasar langsung merespons. Pelaku perdagangan khawatir konflik dapat mengganggu lalu lintas pelayaran dan distribusi komoditas pertanian. Gangguan kecil sekalipun di jalur ekspor utama seringkali cukup untuk memicu kenaikan harga karena pasar berusaha mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan. Seorang trader gandum Eropa bahkan menyebut bahwa perhatian pasar saat ini tertuju pada apa yang sedang terjadi di Laut Azov. Situasi itu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan harga pada perdagangan terbaru. Rusia dan Ukraina punya pengaruh besar. Alasan pasar begitu sensitif terhadap perkembangan perang Rusia-Ukraina adalah karena kedua negara memiliki peran penting dalam rantai pasok pangan dunia. Selama bertahun-tahun, kawasan Laut Hitam menjadi salah satu sumber utama ekspor gandum internasional. Setiap gangguan terhadap pelabuhan, jalur pelayaran, atau infrastruktur logistik di kawasan tersebut dapat memengaruhi ketersediaan gandum di pasar global. Ketika risiko pasokan meningkat, harga biasanya bergerak naik karena pembeli berusaha mengamankan kebutuhan mereka lebih awal. Inilah yang terlihat dalam pergerakan pasar beberapa hari terakhir. Faktor kedua, menanti laporan data ekonomi AS. Selain isu geopolitik, pelaku pasar juga tengah menunggu laporan bulanan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Laporan ini sangat penting karena berisi pembaruan mengenai pasokan dan permintaan berbagai komoditas pertanian dunia. Pasar memperkirakan USDA akan menurunkan proyeksi pasokan gandum Amerika Serikat. Perkiraan tersebut muncul setelah survei terbaru menunjukkan luas tanam gandum AS berada di bawah ekspektasi pasar. Jika luas lahan lebih kecil dari perkiraan, maka potensi produksi juga bisa lebih rendah. Hal inilah yang ikut mendorong kenaikan harga karena investor mengantisipasi kemungkinan pasokan global yang lebih ketat. Selain gandum, laporan USDA juga akan memuat data stok biji-bijian hingga akhir Juni. Sebelumnya, data menunjukkan stok jagung Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan perkiraan pasar. Bagaimana dengan jagung dan kedelai? Berbeda dengan gandum, harga jagung dan kedelai bergerak lebih terbatas. Kontrak jagung CBOT naik 0,39% menjadi 4,537 US$ per bushel. Sementara kedelai hanya menguat tipis 0,02% ke level 11,8175 US$ per bushel. Pelaku pasar masih menunggu perkembangan cuaca di wilayah Midwest Amerika Serikat yang merupakan pusat produksi utama jagung dan kedelai. Selain itu, permintaan dari Cina juga menjadi faktor penting yang terus dipantau investor. Cina merupakan salah satu konsumen terbesar komoditas pertanian dunia, sehingga perubahan permintaan dari negara tersebut dapat memengaruhi harga global. Pergerakan harga juga terlihat di pasar komoditas Eropa. Jagung Paris naik 1,18% menjadi 235,50 euro per ton. Sementara rapeseed atau bahan baku utama minyak nabati justru turun 0,34% menjadi 517,25 euro per ton. Perbedaan arah pergerakan ini menunjukkan bahwa saat ini perhatian utama pasar memang lebih banyak tertuju pada risiko pasokan gandum dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Kenaikan harga gandum bukan hanya isu bagi petani atau trader komoditas.
Gandum merupakan bahan baku penting untuk berbagai produk pangan seperti tepung terigu, roti, mie, biskuit, hingga berbagai produk olahan lainnya. Jika harga gandum dunia terus naik dalam jangka panjang, biaya produksi industri pangan juga dapat meningkat. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga pangan di berbagai negara. Karena itu, perkembangan konflik Rusia-Ukraina dan kondisi pasokan pertanian global terus menjadi perhatian pasar internasional. Bagi masyarakat, kenaikan harga komoditas global menjadi pengingat penting bahwa kondisi geopolitik dunia dapat berdampak langsung terhadap rantai pasok pangan. Bagi pelaku usaha makanan dan industri berbasis gandum, pemantauan harga bahan baku serta strategi pengadaan yang lebih efisien menjadi semakin penting. Sementara bagi investor, laporan USDA, perkembangan perang Rusia-Ukraina, dan kondisi ekspor dari kawasan Laut Hitam layak diperhatikan karena dapat memengaruhi harga komoditas pertanian dunia dalam beberapa bulan ke depan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih siap menghadapi potensi perubahan harga pangan global. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.